Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jamaah vieweriah dimana saja Anda berada. Semoga sampean sedoyo sehat, bergas waras, waras wiris, karaharjan. Sehat itu penting, harus kita upayakan supaya kita tetap sehat, tetap waras, otak kita waras, badan kita waras, hati kita waras. Siang ini Mbah Gemblung, Mbah Poros, atau Mbah Budur, atau Mbah Ompong, atau Mbah Untung, atau Mbah Embuh ya. Ada yang memanggil saya Mbah Embuh gitu. Karena kalau saya ditanya saya tidak tahu ya saya jawab Embuh. Embuh terus dipanggil Mbah Embuh gitu ya. Tadi malam Baim ya, Baim Fang, bukan Baim yang lain ya. Baim Fang bertanya kepada saya, Mbah, kalau orang sudah tua itu pasti bijaksana ya? Saya hanya tersenyum dan tertawa kecil mendengarkan pertanyaan dari Baim Fang. Dia memperhatikan saya, tampaknya dia menunggu jawaban saya. Ya saya cepat-cepat menjawab, ya belum tentu orang yang sudah tua terus bijaksana. Ya banyak juga orang yang sudah tua tapi tidak bijaksana. Sama juga anak-anak muda tidak bijaksana juga banyak, ngembrah akeh. Tetapi anak muda yang bijak ya ada juga, banyak juga. Orang tua yang bijaksana juga banyak juga. Yo nek oke sithike ora ngerti tapi ono ya orang tua yang bijak ya banyak. Orang tua yang tidak bijak sana, tidak bijak sini ya ngembrah banyak. Orang yang sudah tua belum tentu bijaksana, itu tergantung dari pengalaman batin, pengalaman kasepuanipun ya. Orang bijak itu kan masalah kolbu, masalah hati, masalah pikirane temu, pikirane wisaksono. Itu menjadikan wicarane yo wicaksono, bicaranya juga bijaksana. Itu anak muda yang bijak juga banyak. Itu tergantung orang tuanya, cara mendidiknya kan. Cara kedua orang tua mengasuh, membimbing anak-anaknya. Sekolahan itu pertama kali ya di dalam rumah. Bagaimana orang tua mengajari anak-anaknya soal tingkah laku, etika, makan harus bagaimana, ada adabnya, ada sopan santunnya, ada etikanya. Lah kalau di rumah pendidikannya sudah baik, keluar juga jadi baik, serawung dengan teman-temannya juga jadi baik. Jadi poro bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda-muda dan punya anak yang masih kecil-kecil,
seyogianya di rumah pendidikan pada anak itu harus ditekankan soal etika, sopan santun, adab itu harus dimulai dari rumah. Pendidikan moralnya, etikanya, supaya nanti kalau semakin besar, remaja, dewasa, anak-anak itu tahu koridor mana yang harus tidak boleh diloncati, tidak boleh melewati koridor. Ada batas etika yang tidak harus diterjang. Itu pentingnya pendidikan di dalam rumah. Tadi saya menjawab ya, jawaban untuk Mbak Imfang pertanyaan tadi malam yang saya omongkan kepada jamaah viewer ya semua, bahwa orang tua belum tentu bijak karena ya kurang dalam menghayati hidup, mengkaji diri sendiri. Orang jadi bijak itu kan karena evaluasi diri, introspeksi, aku ki kekurangannya opo. Nah, itu kita introspeksi kekurangan kita perbaiki atau kita buang, kita membangun nurani kita, pikiran kita, hati kita lebih baik lagi. Jadi tahun kemarin dengan tahun sekarang itu sudah berubah, tidak statis, stagnan, sama saja, itu enggak berubah, kan harus berubah lebih baik lagi. Viewer semuanya, kemarin sore saya jalan-jalan ke Bu Empat di tempat sobat saya di sana, dan kebetulan saya bertemu dengan keluarga jenderal, dan saya sempat berbincang-bincang sebentar dengan Pak Jenderal, tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Tampak sang jenderal itu santun, sopan, sudah sopan ya santun. Jenderal aja tahu sopan santun kan. Jadi yang berpangkat di bawahnya ya mestinya mencontoh atasannya yang sopan ya santun ya kenal etika. Yang ketika saya berbincang-bincang dengan beliau di Bu Empat, beliau itu sangat low profile, itu saya salut. Semoga untuk anggota-anggota militer yang pangkatnya saya tidak tidak mengecilkan arti kepangkatannya, pangkat derajat itu podo wae sebetulnya, cuma yang membedakan apa, pangkat derajat ora podo, ono sing dhuwur ono sing isor, tapi di mata Allah kalau keimanan kita sama, kolbu kita mengukui Islamnya secara kukuh, di mata Allah itu sama saja. Ya kalau jenderalnya sopan santun, kelihatan
humanis gitu ya, kelihatan sangat manusiawi. Bawahannya juga harusnya mencontoh atasannya, ya kan? Demikian juga kalau pemimpinnya saja, ini pemimpin sipil misalnya, pemimpinnya rendah hati, sopan, baik, atau wirai, apian, tawadu, ya harusnya kan jajaran-jajaran di bawahnya mencontoh atasannya. Atasan itu kan selalu memberi suri tauladan pada bawahannya sama andahan-andahannya. Kalau pimpinannya baik, wirai, apian, sopan, supel, masa andahan-andahannya kementos, kan nggak boleh begitu. Jamaah viewer ya, dimanapun Anda berada, Indonesia ini rawan konflik karena seperti yang kemarin Mbah Gemblung katakan, di Nusantara ini multi etnik, multi ras, budayanya berbeda, kulturnya, tradisinya bermacam-macam, banyak sekali, keyakinannya berbeda-beda. Di sini kan dibutuhkan rasa saling menghormati, rasa saling menghargai, saling bertoleransi satu sama lain. Itu sebagai perekat supaya bangsa ini bersatu. Hidup berbangsa itu kan butuh pengertian, butuh segalanya. Jadi alangkah baiknya kalau sebagai warga kita harus smart, harus pinter, jangan sampai gampang dihasut, jangan sampai gampang terprovokasi yang berakibat tidak baik. Bangsa ini akan jadi bangsa besar kalau kita menyadari bahwa suku-suku lain itu adalah saudara kita juga, entah itu yang ada di Aceh, entah itu yang ada di Papua, entah itu yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di mana saja di seluruh Nusantara ini, semua adalah saudara kita sebangsa. Jadi antar suku saling menghargai, saling menghormati, kita hargai juga kebudayaannya, tradisinya, ya, culture-nya kita hargai. Itu yang akan membuat besar bangsa Indonesia, tidak terpecah-pecah. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, itu harus dimanifestasikan. Berbeda-beda tetapi tetap satu, ya, dengan kerukunan, dengan saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, supaya tidak ada gesekan, tidak ada perpecahan. Kan begitu. Kalau kita ini ya sudah berbeda-beda tapi kok tawuran di sana, ya, dengan tonggo kelurahan tawuran, bagaimana kalau gitu? Kan artinya, padahal ini kan misalnya
di kelurahan A dengan kelurahan B itu ada dua kelompok etnis yang berbeda, tetapi kok tawuran karena masalah sepele dadi gawe. Ini loh, ini kan perlu berpikir secara arif, pakai logika, jangan cepat emosi, ya kan, jangan cepat terpancing. Indonesia ini memang rawan sekali konflik, tetapi ya kita harus hati-hati, jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, kita kan harus membatasi itu hal yang baik. Viewer dimanapun Anda berada, soal tadi yang Mbah Gemblung katakan, bahwa kita ini sudah berbeda-beda ya, tetapi dipersatukan ya dengan bahasa, kan mempersatukan kita juga kan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu sekalipun berbeda-beda sukunya, sekalipun tempatnya terpisah-pisah, tetapi tetap satu. Itu pentingnya mempertahankan persatuan, karena Indonesia ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Bangsa Indonesia dikenal bangsa yang ramah tamah. Ya, kita harus menunjukkan sikap ramah tamah pada orang lain, dengan suku lain, dengan bangsa lain. Misalnya di Indonesia ini kan, misalnya kedatangan turis asing, kalau sekarang turis belum bisa masuk kayaknya karena situasinya yang belum memungkinkan karena COVID-19 kan. Ya kelak kalau ada turis masuk Indonesia ya harus sopan, harus santun. Kalau pengen tanya apa tempat mana, tunjukkan, dibantu, ditolong. Nah itu loh, tolong menolong itu kan tidak dengan sesama bangsa kita sendiri, tetapi dengan bangsa lain pun kita perlu menolong, karena kita kini kan makhluk sosial, itu kan perlu saling tolong menolong. Sekalipun yang kita tolong orang asing, entah itu dari Deutschland, dari Jerman, atau dari Amerika, ya kita tolong. Misalnya ada orang dari Den Haag berwisata ke Borobudur, pengen tahu di manakah Balkondes Candi Rejo, ya ditunjukkan, jangan diblusukkan, bukan, jangan menyesatkan, tunjukkan. Kalau pengennya ke Balkondes Candi Rejo, tunjukkan arah ke Balkondes Candi Rejo. Kalau pengen ke Balkondes Soko Pitu atau ke Balkondes Soko Guru, bukan Soko, enggak ada Balkondes Tok Songo atau Kiri Tengah, silahkan ditunjukkan gitu loh. Syukur-syukur panjenengan mengantarkan, ya niate menolong. Kalau jenengan dikasih tip ya diterima, itu rezeki sampean, itu kan. Yang penting positif, bertindak positif, berpikir positif. Tadi kembali soal Indonesia ini rawan konflik, jangan ada oknum-oknum yang menghembus-hembuskan supaya terjadi konflik, perpecahan. Dosa besar itu kalau bangsa kita sendiri dipecah-pecah. Itu kan artinya merusak kerukunan. Jadi saya
selaku pribadi Mbah Gemblung ya, mengharap bangsa Indonesia rukun agawe santoso, ya kan, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu karena rukun itu. Tetapi kalau berbeda-beda terus masih tawuran juga kan namanya berbeda-beda tetapi ya tetap petuk juga, ya kan. Oke, sebagai bangsa timur, bangsa Indonesia ini harus selalu mempertahankan persatuan, itu jelas, kerukunan dibangun terus, direkat dengan saling pengertian, saling menghormati, saling bertoleransi. Itu saja delemingan Mbah Gemblung pagi ini. Semoga bukan pagi, ini sudah siang. Blank Mbah Gemblung. Itu saja ya, delemingan Mbah Poros siang ini untuk semua viewer di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.